Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasak sayur pedas. Adapun bahan-bahannya akan kita masak hari ini ada terong bulat, kemudian ada tempe bungkil, dan ada tahu. Nah, ini nanti akan kita masak menjadi sayur pedas. Nah, nanti untuk makannya nanti akan kita padukan dengan sayuran. Ini ya, sayurnya akan kita rebus. Nanti ada sayur junggul. Ini junggul, nggak tahu di tempat Anda namanya apa. Dan ini ada kenikir. Nah, nanti akan kita makan bersama dengan sayur pedas. Oke, mari kita ikuti bagaimana keasikan kami memasak sayur pedas. Adapun bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk memasak hari ini adalah ada bawang putih. Kalau besar mungkin sekitar 10-15 siung. Ini adalah bawang putih 5 siung. Kemudian cabai opsional sesuai dengan ukuran tingkat kepedasan yang Anda inginkan. Dan ada kemiri. Kemirinya akan kami gunakan sebagai gantinya santan. Kita tidak memakai santan, tetapi kita memakai kemiri. Kemudian ada lengkuas. Nah, ini bumbu-bumbu ini nanti akan kita haluskan. Dan tidak lupa pula nanti untuk melengkapi ada gula, garam, terus kaldu bubuk atau kaldu jamur, itu untuk melengkapi bumbu. Ini bumbunya. Setelahnya akan kita haluskan. Ini bumbunya kita masukkan ke blender. Mirinya kita iris-iris kecil biar tidak kadang kalau itu ada yang kalau blendernya kurang lama itu ada yang masih ungkul, masih nggak bisa hancur bener gitu ya. Nah, ini kemiri, cabai, bawang merah, bawang putih kita blender. Nah, ini bumbu yang sudah kita blender tadi kita masukkan ke wadah yang sudah dipanaskan di kompor atau namanya kita gongso ya, sampai nanti kadar airnya berkurang. Berikutnya kita akan mengiris dulu terongnya. Terong yang bulat-bulat ini kan kita iris menjadi beberapa bagian, 4 bagian. Ya terserah ya, sesuai dengan selera. Kalau setelah diiris kita cuci bersih. Sambil menghabiskan kadar airnya atau mengurangi kadar airnya, sekaligus akan kita masukkan terongnya agar nanti matangnya bersamaan. Nah, nanti ketika terongnya matang, kadar airnya bumbu sudah berkurang. Setelah kita mengiris terong, kita iris juga tahu. Ya. Tahu yang sudah kita kukus tadi, kita iris lagi. Jadi tahunya tidak digoreng. Tahunya tidak digoreng. Jadi kita mengurangi minyak, ya, mengurangi minyak atau gorengan, mengurangi santan. Akhirnya kita punya trik masak seperti ini. Jadi kuahnya tidak memakai santan, tapi diganti kemiri. Kemudian tahunya kita kukus saja, jadi tidak kita goreng. Seperti ini. Berikutnya tempenya. Jadi tempenya cukup dicuil-cuil. Ada kita potong-potong dengan tangan saja, tidak usah pakai sesuai selera. Dengan ini kita iris begini. Kita tidak usah memakai pisau, tapi kalau mau pakai pisau silakan ya. Kalau kita seperti ini ya. Nah, ini semuanya sudah siap untuk kita masukkan ke kuahnya nanti. Setelah kadar airnya berkurang, ini diberi minyak sedikit saja. Setelah digoreng dengan minyak tadi, yang sudah bau harum bumbunya sudah mulai muncul. Berikutnya kita tambahkan air sebagai kuah nanti ya. Nah, ini karena apa? Karena kita tidak memakai santan. Santannya diganti dengan kemiri. Seperti ini jadinya. Nah, kalau sudah, tahu dan tempe bungkilan juga dimasukkan.
ini sudah hampir lengkap ini ya. Kita tambah dulu dengan seasoningnya ya, bumbu-bumbunya ada garam. Kemudian kita beri juga gula agar lebih mantap rasanya. Ukurannya berapa? Secukupnya, sesuai selera Anda. Terus juga tidak lupa ada kaldu jamur untuk membuat rasanya menjadi lebih cetar membahana. Nah, ini sudah siap, tinggal menunggu mendidih. Setelah itu kita angkat. Nah, ini sudah mendidih. Sudah selesai, kita matikan apinya. Sayur pedasnya nanti akan kita padukan dengan nasi tiwul. Ini kebetulan kita punya tiwul instan ya. Tiwul yang sudah dimasak dan dikeringkan. Kita cuci sebentar, kita menghilangkan ini apa namanya, sontrot. Kalau orang Jawa bilangnya sontrot itu sumbunya itu loh, sumbunya singkong itu ya. Dan ini sudah dimasak, jadinya sudah dari kecil-kecil. Jadi ini kita hilangkan dulu sontrotnya. Ya. Setelah kita cuci, kita ambil sontrotnya tadi, kemudian kita tiriskan. Dan sementara kita memanaskan air dulu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, nanti tiwulnya akan kita kukus di sini. Dan ini airnya sudah mendidih, tiwul yang sudah kita cuci tadi. Berikutnya kita kukus beberapa menit sampai matang ya. Dan inilah hasil akhir dari kita mengukus atau menanak tiwulnya. Dan nanti ketika mau dimakan ini dicampur dengan nasi putih. Nah, pasti akan lebih maknyos ini nanti ya. Nah, inilah proses mencampur nasi putih dengan nasi tiwul. Ini nanti tadi kita masak di rice cooker nasi putihnya. Nantinya kita jadi satukan dalam satu wadah. Nah, ini tiwul yang sudah kita kukus tadi kita campurkan dengan nasi putih, kemudian kita ratakan. Nah, ini jadi nasi kombinasi ya. Nasi kombinasi. Nah, ini kalau Anda penasaran dan belum pernah makan nasi tiwul, sekarang sudah banyak sekali tiwul-tiwul instan di supermarket ya. Jadi silakan dicoba. Cara memasaknya seperti itu. Jadi tiwulnya cukup dicuci. Setelah dicuci sampai bersih, kemudian dibiarkan beberapa menit, kemudian terus kita kukus ya. Itu dicampurkan seperti ini. Nah, pasti mantap sekali ini nanti makannya. Berikutnya kita akan memotong-motong kenikir ya. Kenikir dan junggul. Ini namanya junggul, nggak tahu apa namanya kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasanya namanya ini junggul. Kita potong-potong. Selanjutnya nanti akan kita rebus. Kita cuci dulu sayurannya. Berikutnya kita potong-potong sayur junggulnya. Ini sayur ini mempunyai aroma khasnya, aroma khas agak sedikit langu, tapi seperti kenikir juga. Nah, setelah ini akan kita cuci bersih seperti kenikir tadi dan akan kita rebus secara terpisah karena ini junggul ini lebih cepat lunak. Sedangkan kenikirnya butuh waktu agak lama sedikit untuk melunakkan, untuk mematangkannya. Selanjutnya kita cuci junggulnya juga. Akhirnya sudah mendidih, sekarang kita masukkan junggulnya dulu, kita rebus. Hanya sebentar saja, 1 kali mendidih segera diangkat. Ini seperti kita merebus bayam, tapi lebih cepat mungkin makanya. Kita tutup. Dan ini sayur junggulnya sudah lunak atau sudah matang. Jangan sampai terlalu matang ya nanti, karena kalau terlalu matang nggak enak nanti. Kita akan mengukus atau merebus
kenikir. Airnya sama, tetap kita pakai air yang tadi karena karakternya sama ini. Sama-sama lamunya. Untuk merebus kenikir itu butuh beberapa lebih lama sedikit daripada. Nah, ini sudah matang untuk kenikirnya. Kita tiriskan di wadah ya, kita jadikan satu dengan junggul tadi. Oke, selesai sudah kita memasak hari ini. Kita lihat hasilnya. Ini sayur yang sudah kita buat dan ini adalah kulupannya. Sayur atau kulupan. Oke, tinggal bagaimana rasanya akan kita makan yuk. Saatnya sekarang saya makan hasil memasak hari ini. Ini adalah sayur pedas dan dari tempe bungil dan terong bulat tadi yang kita pakai kuah kemiri ya, bukan kuah santan. Kemudian ini adalah nasi tiwul. Nah, ini nasi tiwul yang sudah dicampur dengan nasi putih yang sudah kita masak tadi juga. Dan ini adalah sayur kenikir dan junggul yang sudah kita masak tadi. Dan tidak lupa ditemani dengan kerupuk. Oke, yuk makan dulu yuk. Ambil dulu sayurnya. Mantap ini, pedas. Terus kemudian kuahnya juga dari kemiri, ya, bukan dari kuah santan. Kemudian dipadu dengan ini. Nah, ini namanya kenikir, ya. Dan ini ada juga junggul. Nah, ini junggulnya tadi. Teman sepi ya harus ada. Ini wajib, menu wajib. Kerupuk harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kuahnya meskipun pakai kemiri tidak kalah gurih dengan kuah yang terbuat dari santan. Ini benar ini. Kuah kemiri ini lebih gurih juga dibandingkan dengan santan ya. Lanjut makan. Ini pedasnya alhamdulillah ini mungkin tadi cabenya sudah ditambah ya, dari yang saya sampaikan di video tadi masih ditambah lagi cabenya. Jadi lebih lebih sehat gitu. Apapun masakannya, kalau tidak ada kerupuk kurang lengkap kayaknya. Alhamdulillah makan hari ini begitu nikmat. Sayur pedas kuah kemiri dengan sayur kenikir dan junggul ditemani dengan kerupuk. Oke, ada yang ingin mencoba silahkan rasakan nikmatnya nasi tiwul dan sayur pedas kuah kemiri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.